Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat, tetap sehat, dan semakin sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lydia Lim dan pada channel YouTube saya Lydia Lim Ministry. Saudaraku, jika suatu hari ada seseorang yang menjanjikan saudara untuk memberikan sesuatu yang spesial bagi saudara dan dia menepati janji itu, tentunya saudara akan merasa senang sekali. Namun di kemudian hari tiba-tiba dia kembali menghubungi saudara dan bermaksud untuk meminta kembali apa yang sudah diberikan kepada saudara. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Bisa jadi saudara akan merasa sedih, kecewa, jengkel, marah, dan berkata, sesungguhnya dia tuh niat enggak sih memberikan itu kepadaku? Sudah diberikan tetapi mau diminta kembali. Ada perasaan tidak rela saat apa yang sudah menjadi bagian kita diminta kembali oleh orang yang memberikannya. Saudara, kita akan belajar dari satu kehidupan tokoh di Alkitab yang Tuhan catat sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, karena sudah terbukti imannya, di mana dia berani, dia rela memberikan apa yang menjadi miliknya, yang dikasihnya, dipersembahkan dan dikembalikan untuk Allah, yaitu Abraham. Abraham menerima janji Allah bahwa keturunannya akan menjadi sangat banyak sekali, seperti jumlah bintang di langit dan pasir di lautan. Setiap hari Abraham dan Sarah menantikan kehadiran anak perjanjian itu. Setiap tahun berganti tahun sampai pada masa di mana Abraham sudah cukup tua dan mungkin secara logika Sarah pun sudah tidak bisa melahirkan, tetapi Allah adalah Allah yang penuh mujizat. Allah menepati janjinya. Suatu hari lahirlah baby boy, yaitu Ishak, dalam kehidupan keluarga Abraham dan Sarah. Tentunya kehadiran Ishak sangat membawa sukacita dalam kehidupan keluarga ini. Mereka pun mendidik Ishak menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat, patuh, hormat kepada Allah, dan kepada kedua orang tuanya. Ishak pun tumbuh menjadi seorang remaja, menjadi seorang yang cukup dewasa, sampai pada saat Allah berfirman kembali kepada Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, besok kamu harus mempersembahkan anakmu Ishak yang kamu kasih itu untuk aku. Saudaraku, Abraham mengalami situasi yang sangat sulit. Tetapi dia percaya, dia beriman penuh dengan Tuhan karena dia mengenal betul isi hati Tuhan. Dia percaya kepada Allah sepenuhnya. Jika pesan itu datang kepada saya sebagai orang tua, di mana saya harus mempersembahkan anak saya untuk Tuhan, pastilah saya akan merasa ketakutan, saya akan merasa sedih, dan malam itu menjadi malam terakhir bagi saya dan anak saya. Saudaraku, tetapi Abraham, keesokan harinya, dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pagi-pagi dia membawa Ishak bersama dua hambanya menuju suatu tempat yang sudah Tuhan perintahkan di daerah Gunung Moria, melakukan perjalanan sekitar 3 hari lamanya, membawa api, membawa kayu untuk persiapan persembahan. Sampai kepada suatu waktu di mana Abraham berkata kepada hambanya, tinggalkan kami sendiri dan kami berdua akan melanjutkan perjalanan untuk melakukan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, Abraham kembali mengalami satu situasi yang sulit, di mana Ishak anaknya bertanya kepada ayahnya. Satu drama, satu dialog terjadi antara anak dan ayah. Ishak bertanya kepada Abraham, Bapa, semua sudah siap, kayu dan api sudah ada, tetapi mana ayah, mana anak domba yang akan kita persembahkan? Saudaraku, apa yang dikatakan Abraham sungguh luar biasa. Abraham menjawab, tenang anakku, Allah sendiri yang akan menyediakannya untuk kita. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan tiba saatnya Abraham harus mempersembahkan Ishak. Ishak pun diikat, lalu Abraham siap. Saat dia mengacungkan pisaunya untuk menyembelih Ishak, tiba-tiba ada suara
dari surga mengatakan, "Stop Abraham, stop. Cukup, cukup, cukup. Aku melihat imanmu. Aku melihat engkau punya hati yang tulus. Engkau tidak segan-segan mempersembahkan anak satu-satunya yang kamu kasihi untuk kau persembahkan kepadaku. Aku sudah melihat kepatuhan hatimu. Aku melihat ketaatan hatimu. Dan lihatlah, aku menyediakannya untukmu. 1 ekor anak domba yang harus kau persembahkan kepadaku." Saudaraku, drama Abraham ini pun happy ending. Dan Abraham mengalami mujizat. Tepat pada waktunya di saat Abraham menyerahkan apa yang dia kasihi untuk Allah. Akhirnya Allah pun menggantinya, menyediakannya tepat pada waktunya. Saudara, saya percaya untuk Abraham bisa sampai mengambil keputusan seperti ini. Dia mengenal betul isi hati Allah. Dia benar-benar percaya kepada Allah bahwa mujizatnya akan Allah nyatakan. Sehingga Abraham memilih untuk tetap melakukan perintahnya, yaitu mempersembahkan anaknya. Abraham tahu bahwa apa yang melekat di dalam hidupnya, baik itu keluarganya, harta benda yang dia milikinya, bukan miliknya. Ketika Allah minta, maka dia harus mengembalikannya dan dipersembahkan untuk Allah. Karena Abraham tahu bahwa semuanya itu adalah milik Allah dan dia mengelola dan mengembangkan apa yang sudah Allah percayakan kepada Abraham, dan tiba waktunya harus dipersembahkan kembali untuk Allah. Saudaraku, dalam hidup ini pun kadang-kadang kita merasa itu milikku, keluarga itu milikku, anak itu milikku, yang harus kupertahankan, harta benda itu milikku. Bukan, saudaraku. Saat kita datang kepada dunia, kita tidak membawa apa-apa. Tuhan hanya mempercayakan kepada kita untuk kita kerjakan, kita kelola, kita kembangkan, dan semuanya itu kita kembalikan untuk Tuhan. Tuhan mau apa yang sudah ada pada kita kelola dan kita jadi berkat untuk orang lain. Dan itu diperhitungkan sebagai satu persembahan untuk Tuhan. Sebagaimana Allah pun ya, dia tidak segan-segan mempersembahkan anaknya yang dikasihi untuk menebus saudara dan saya, menyelamatkan manusia dari dosa. Saudaraku, ingat ya, apa yang kita ada pada kita itu bukan milik kita, tetapi semuanya dari Allah. Roma pasal 11 ayat 36 berkata, "Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah." Saudaraku, hidup kita sepenuhnya adalah milik Allah. Mari kita kerjakan, kita kelola, dan suatu waktu Tuhan akan minta untuk kita mempersembahkan kembali untuk kemuliaan namanya. Hiduplah menjadi berkat, dan jangan kita pelit, jangan kita sombong seolah-olah itu milik yang harus kita pertahankan. Tapi tidak, itu semuanya adalah punya Allah, dari Allah, yang kita nikmati selama kita hidup di dunia dan kita kembangkan untuk jadi berkat. Saudaraku, jika tayangan ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan, like dan subscribe channel YouTube saya di Lydia Lee Ministry. Dan kita akan berjumpa kembali dalam tayangan berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.